إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla ya. Kalla, benar ya, pasti ya. Kalla itu benar, pasti ya kan. Kalla innahum, sesungguhnya mereka ya. Siapa itu? Orang-orang kafir tentunya ya. Namun juga ini menjadi peringatan bagi kita semua ya, yang mungkin bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ya, dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Yang perbuatan-perbuatan kita mirip dengan perbuatan orang-orang kafir ya. Karena betul, pasti ya. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim, dari Rabb mereka ya, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, benar-benar terhalang. Terhalang daripada apa? Terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin kita sudah sampaikan ya, bahwasanya ayat ini ya, juga menjadi salah satu dalil ya, menjadi salah satu dalil bahwasanya orang-orang mukmin ya, yang beriman, beramal soleh akan masuk surga dan akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menjadi dalil ya, salah satunya ya, yang menjadi dalil bahwasanya orang-orang mukmin, beriman, beramal soleh akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di dunia tidak mungkin ya. Di dunia tidak mungkin ya. Nabi Musa ketika melihat untuk meminta wajah Allah pun tidak bisa ya. Nabi kita Muhammad SAW yang Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha pun beliau ditanya, hal ra'a rabbak ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi mengatakan, nur. Tidak, aku hanya melihat cahaya. Artinya memang kehidupan dunia tidak mungkin kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ayat ini, insyaallah kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis kemarin sudah saya sampaikan ya. Ayat yang kemudian yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Di antaranya adalah surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la tarhaqu wujuhahum wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanu ya, orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu bil husna, akan kami balas dengan kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan ya, dan tambahan. Nah, tambahan inilah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian
wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka memandang ke arah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya lah mereka memandang. Ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Qaf yang kemarin kita sudah bahas sedikit, saya bacakan ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya. Itu ayatnya ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kemudian wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini dijanjikan untuk orang-orang yang banyak berbuat taubat, banyak melakukan perbuatan taubat, wal hafid, dan banyak melakukan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang-orang yang takut terhadap hari akhir nanti. Ya, takut terhadap hari akhir. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang munib, dengan hati yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa'a biqalbin munib. Kemudian apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan salam, masuklah kalian dengan selamat. Walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan di dalam surga tersebut kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta, waladaina mazid, dan bagi kami ada tambahan. Ya, waladaina mazid, dan bagi kami akan kami berikan tambahan. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil-dalil yang memastikan, ya, kita yakini betul bahwasanya orang-orang beriman, amal soleh akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir, dan inilah yang kita minta, ya. Ini kita minta. Qaf ayat berapa itu? Coba dibuka. Ayat berapa itu? Yang lembar yang kedua kalau enggak salah. Lembar yang surat Qaf itu surat ke-50 ya. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Ayatnya gimana? Ayat itu berapa itu? 34 apa 35 ya? 35, yang intinya 35 ya. Yang saya baca tadi itu dari ayat yang ke 31 ya. Ya, 31 sampai 35 ya. Baik. Itu dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak lihat, ya? Kenapa kemudian mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kenapa mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya ya. Salah satunya kalau kita sering dengan ayat ini, saya sering sampaikan ayat ini. Salah satunya adalah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Barang siapa yang enggak membaca, barang siapa yang enggak mempelajari, barang siapa yang enggak mengamalkan, barang siapa yang enggak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai obat, itu termasuk orang yang berpaling. Ya. Tingkat keberpalingannya memang berbeda-beda, ya kan? Enggak mau membaca itu jelas berpaling. Ya. Membaca saja enggak mau mempelajari juga berpaling. Ya kan? Belajar, mempelajari tapi kemudian enggak mengamalkan juga berpaling.
ya kan? Ini tingkatan keberpalingan yang bertingkat-tingkat. Ya. Nah, orang yang sama sekali, ya kan? Orang yang sama sekali berpaling, ya, dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, ya kan? Dan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kalau buta mana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Enggak akan mungkin mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikumpulkan dalam keadaan buta. Qalu lima hasyabtani a'ma. Mereka mengatakan, "Kenapa kami sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta ya Allah? Waqad kuntu basira." Waqad kuntu basira. Sedangkan dulu kami dalam keadaan melihat di dunia ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu ketika datang ayat-ayat kami. Nah, ini Al-Qur'an ini. Ya kan? Al-Qur'an ini, ya. Ayat-ayat kami kan Al-Qur'an ini. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kan ada yang dua, ada yang kauniyah, ya kan? Ada yang qauliyah ini. Yang kauniyah alam semesta, yang qauliyah ini firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kalian lupakan. Ya kan? Kalian lupakan. Ya. Kelopain lo maca Quran. Ya, kelopain lo maca Quran, kelopain lo maca Quran, ya kan? Mereka maca Quran setia, wah kelopain. Leku kelopain boleh, ya kan? Leku kelopain boleh, ya kan? Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang kalian dilupakan, ya kan? Makanya kaidahnya adalah al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan kita dulu melupakan Allah, ya kan? Perbuatan kita dulu melupakan ayat-ayat Allah, ya nanti balasannya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dikumpulkan dalam keadaan enggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga enggak mau lihat mereka ini, ya. Allah juga enggak mau lihat mereka. Ya kan? Allah juga enggak mau lihat mereka. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menukar, ya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, orang-orang yang menukar sumpah dan janji Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Nah, ini biasanya pasar dia biasanya, ya kan? Biasanya pasar bisa banyak, ya kan? Apa lo oleh, haram lo oleh. Kalau kebelok lo oleh, kan? Pakai haram, ya kan? Sumpah, ya kan, wallahi wa oleh, ya kan, demi harga yang sedikit untuk melakukan barang dagangannya yang sedikit. Bisa itu maknanya, ya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati. Mereka di akhirat enggak dapat bagian apa-apa, ya. Mereka di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. La khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu. Allah enggak bicara sama mereka, ya kan? Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah enggak lihat kepada mereka nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah enggak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Buta, Allah enggak lihat, udah enggak bisa bakalan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sendiri enggak mau lihat, Allah sendiri enggak mau ngomong, ya kan? Nah, coba bayangkan, ya. Itu kan siksaan apa namanya? Siksaan luar dan dalam, ya kan? Siksaan batin, siksaan fisik. Ya kan? Nanti orang-orang yang masuk neraka itu siksaannya siksaan fisik, siksaan batin. Allah enggak lihat, Allah enggak ngomong. Itu kan siksaan batin. Iya enggak? Iya kan? Coba, ya kan? Binina lo ngocak, lo apa, lo jeling, lo nyapa, ya kan? Sapa lo neng-neng, sapa neng-neng, ya kan? Siksaan batin apa aja ya?
Siksaan batin, ya kan? Siksaan batin. Kadang-kadang perlu untuk kemudian mengingatkan ya, orang yang nasihati nggak bisa, kadang-kadang perlu didiamkan, ya kan? Kadang-kadang perlu didiamkan, kadang-kadang. Udah nggak ngomong sudah, ya kan? Itu bentuk apa namanya? Bentuk peringatan sebetulnya, ya kan? Kadang-kadang ngomong nggak bisa, ya sudah wis nang bae, ya kan? Torot, ya kan? Oh, laku apa bae torot, ya kan? Nang bae. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi sebuah peringatan dan itu menjadi siksaan batin. Ya, dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan siksaan apa? Batin, ya. Siksaan batinnya orang-orang yang masuk neraka itu, ya. Enggak bakalan lihat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga enggak bakalan ngomong dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga enggak akan mensucikan dirinya. Ini ya. Apa saja tadi yang bisa mengantarkan kita melihat wajah Allah tadi sudah saya sebutkan, ya kan? Yaitu abang wajah biqalbin munib, datang dengan hati yang penuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak taubat, ya, banyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillah, ya, istighfar terus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara juga yang mungkin harus kita lakukan adalah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berdoa, ya. Doanya panjang, ya, doanya panjang. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Allahumma inni as'aluka al-qasda wal faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Allahumma inni as'aluka qurrata ainin la tanqati. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka bardal aishi ba'dal mauti. Allahumma inni as'aluka laddatan nadari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma zayyinni bi zinatil iman wahdini waj'alni hudatan muhtadi, ya kan? Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmumu tentang yang ghaib, wa qudratika 'alal khalqi, kemampuanmu, kuasamu atas hambamu, ya kan? Ahyini ma alimta hayatal khairan li, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza alimta mautal hayatan li, ya Allah matikanlah aku selama mati itu adalah baik untukku. Allahumma inni as'aluka khasyata fil ghaibi wasyahadah, ya Allah aku minta kepadamu rasa takut dalam keadaan ghaib wasyahadah, tersembunyi yang tersembunyi maupun yang nampak, ya kan? Yang tersembunyi maupun yang nampak. Allahumma inni as'aluka qasda fil faqri wal ghina, ya Allah aku minta kepadamu hidup sederhana dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad, ya Allah aku minta kepadamu kenikmatan yang enggak pernah putus. Ya, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, ya Allah anugerilah aku kalimat yang benar dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha, ya. Allahumma inni as'aluka qurrata ainin la tanqati, ya Allah aku minta kepadamu qurrata ain la tanqati, ya kan? Qurrata ain, ya. Apa? Anak yang menyejukkan pandangan mata yang enggak pernah putus, ya kan? Allahumma inni as'aluka bardal aishi ba'dal maut, ya Allah aku minta kepadamu bardal aishi ba'dal maut. Apa? Kehidupan yang dingin, ya. Apa namanya? Kehidupan yang dingin setelah kematian. Ba'dal aish ya, bardal aishi ba'dal maut. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah aku minta kepadamu ridha ba'dal qada, keridhaan setelah ketentuanmu, ya Allah, ya kan? Baik-baik maupun yang buruk kita minta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka laddatan nadari ila wajhik, ya Allah aku minta kepadamu laddatan nadari ila wajhik, kenikmatan melihat wajahmu, ya Allah, ya. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka Allahumma zayyinni bi zinatil iman, ya Allah hiasilah diriku dengan hiasan iman.
waj'alni hudatan muhtadi, dan jadikanlah aku orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk. Nah, itu intinya ya. Intinya adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan melihat wajahmu ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan ingin berjumpa denganmu ya Allah. Ya. Nah, ini doa yang harus kita panjatkan terus pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kerinduan berjumpa dengan Allah, kerinduan berjumpa dengan Allah ya kan? Rindu ya. Orang rindu sama Allah itu ya, orang rindu sama Allah itu di dunia ya bisa kelihatan ya kan? Dari apanya? Hah? Dari sholatnya ya kan? Dari sholatnya ya kan? Sholat itu kan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zainal Abidin ya, Ibni Husain, Ibni Ali, Ibni Abi Thalib ya, Zainal Abidin itu kalau habis sholat sunnah selesai salam, ya Allah rindu, masih pengen lagi ya Allah, sholat lagi ya. Sudah selesai, ya Allah rindu, pengen sholat lagi beliau ini, sholat lagi. Nggak terasa itu sampai ada yang menyebutkan 1000 rakaat beliau sehari. Karena saking nyamannya, enaknya sholat itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat, selesai sholat, ya Allah nyaman sholat ya, tentrem hati ya kan, nyaman. Sholat boleh, sholat lagi, ya Allah nyaman sholat ya, sholat lagi, ya Allah sholat nyaman, sholat lagi, sholat lagi, sampai nggak terasa itu sampai 1000 rakaat. Kalau alako ya kan, beliau punya toko, beliau punya pasar, beliau punya toko ya kan, beliau punya toko ya kan, ya kan, ya meskipun nggak 1000 lah ya kan, paling nggak habis sholat lagi ya kan. Sholatnya itu bukan nggak, itu kan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan perkara yang ini ya, dalam hati ya kan. Kalau orang cepat ya kan, ya namanya orang cepat ya berarti yang kerinduannya nggak seberapa ya kan. Tapi kalau orang yang berlama-lama ya kan, tapi kerinduannya semakin kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu indikasi saja ya. Nah, itu banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin melihat wajah Allah Subhanahu, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innahum lasalul jahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Ya. Summa innahum, kemudian innahum, betul-betul mereka, la salul jahim, la betul-betul, salu masuk ya, masuk dengan merasakan kepanasannya api neraka, dan masuk gak akan pernah keluar. Ini siksaan apa? Fisik. Ini siksaan fisik ya, ini siksaan fisik ya. Siksaan fisiknya apa? Masuk ke dalam neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Yang namanya yaslaunaha, yang namanya masuk ini ya, enggak akan pernah keluar ya. Enggak akan pernah keluar. Yang namanya masuk ini, yaslaunaha ini, masuk itu enggak pernah keluar. Ya. Nanti kita bandingkan ayat-ayatnya ya. Ini apa namanya? Ini namanya siksaan fisik ya. Siksaan fisik. Yang tadi siksaan apa? Batin. Ya, enggak lihat wajah Allah itu siksaan batin. Ya, ini siksaan fisik. Jadi masuk neraka itu siksaan fisik iya, siksaan batin juga iya. Ya. Begitu orang-orang yang kemudian masuk ke dalam neraka, nanti diperlihatkan kepada mereka surga, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan. Nanti diperlihatkan kepada mereka apa? Surga. Untuk apa? Liyazdadu hasratan, untuk menambah kesengsaraan. Untuk menambah apa? Kesengsaraan. Untuk menambah penyesalan.
ya kan? Diperlihat. Nah, itu loh tempatmu di surga. Kalau kamu dulu mau baca Quran, kalau dulu kamu mau mentadabburi Al-Quran, kalau dulu kamu mau sholat, mau infak, sedekah, puasa, haji dan lain-lain, ya kan? Itu loh tempatmu di surga. Nah, mereka nyesel, di situnya nyesel, ya kan? Nyesel gimana? Nyeselnya, ya nggak mungkin lagi ke sana. Ya, itu sudah penyesalan yang sudah tidak akan ada artinya. Kalau menyesal di sini masih bermanfaat. Menyesal di dunia itu masih bermanfaat. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, nggak mungkin bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka pengen keluar, balikkan lagi. Ya kan? Setiap kali mereka pengen keluar, kembalikan lagi. Sudah nggak bisa. Itu penyesalan yang nggak akan ada manfaatnya, akan ada artinya. Menyesal di dunia sudah. Kalau mau menyesal sekarang, ya kan? Caranya gimana? Caranya coba baca ayat-ayat ya yang menerangkan bagaimana penyesalan penduduk neraka. Baca itu ayat-ayat itu. Gimana sih mereka menyesalnya sekarang ini loh? Sekarang ini mereka menyesal. Sekarang ini mereka menyesal ya. Masuk ke dalam kubur ini, sekarang ini mereka menyesal. Apa saja yang mereka sesalkan? Banyak. Ya kan? Banyak. Kemarin kita sudah sampaikan apa? Salah pilih teman, ya kan? Salah pilih teman. Mereka menyesal, ya kan? Itu penyesalan mereka, sudah pasti itu. Nah, sekarang kita yang di dunia jangan sampai menyesal. Mumpung di dunia ini, jangan sampai menyesal seperti penyesalan orang-orang yang sudah mati sekarang ini, ya kan? Pengen kembali ke dunia, pengen infak sedekah, ya kan? Ya kan? Pengen infak sedekah, ya kan? Walaula surah Al-Jum'ah itu yang terakhir dulu. Apa Ustaz Manaf yang biasa baca? Apa Ustaz? Ya ajalul musakhirun wa akum minas sholih wa akum minas apa? Surah Jumat bukan ya? Wa akum minas la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Munafikun ya? Iya, al-munafikun ya. Apa? Munafikun ya? Terakhir ya? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, ya kan? Pengennya apa? Pengennya sedekah, ya kan? Mumpung belum menyesal nanti di akhirat, sekarang sedekah. Begitu, ya kan? Mumpung nanti di akhirat belum menyesal, ya kan? Nanti kalau pengen keluar apa? Pengen kembali ke dunia lagi nih loh. Pengen balik ke dunia lagi. Pengennya apa? Pengen sedekah, jadi orang soleh. Ya kan? Pengen sedekah, pengen jadi orang soleh. Tapi gimana? Ya sudah nggak bisa. Makanya sekarang jadi orang soleh, sekarang sedekah yang banyak. Baca itu penyesalan mereka itu nanti, supaya kita nggak menyesal nantinya. Mumpung kita di sini, mumpung kita hidup di dunia ini, jangan sampai nanti menyesal seperti penyesalan mereka. Ya, banyak sedekah. Jangan ini ya, jangan punya pikiran kalau kita ini infak, sedekah, ngasih orang, ya kan? Itu orang itu butuh, bukan. Paham sih? Kita juga harus merasakan butuh sebagaimana dia itu butuh. Jangan kemudian kita merasa nggak butuh dengan orang itu. Kita butuh. Kenapa? Kita butuh pahala. Ini enggak? Kita ini butuh pahala. Kalau ada orang kemudian kayak kemarin tuh mungkin nge-share sumur umpama, ya kan? Wah, kadang dia sumurnya butuh engko infak, ya kan? Enggak, kita yang butuh ini. Butuh sumur. Alhamdulillah ada ajakan untuk infak sumur ini apa? Kenapa? Saya butuh ini. Butuhnya apa? Saya butuh pahala ini.
Saya butuh pahala ini. Masjidnya butuh, kita juga merasakan juga butuh juga. Harus merasakan sama-sama butuh, bukan mereka yang butuh, tidak. Seolah-olah kita ngasih itu mereka yang butuh. Enggak, ya kita juga harus butuh. Ya. Dan itu kenapa kita merasakan demikian? Karena memang bukan milik kita kok itu. Ya kan? Bukan milik kita, ya kan? Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini, ya kan? Sudah kalau mau ngasih itu, ini punyaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan? Dan saya butuh ini. Kalau saya enggak ada ini, saya enggak dapat pahala ini. Kasih. Iya, nanam saham. Ya kan? Karena kita merasa butuh, orang itu yang butuh, ya kan? Jadi kita kemudian menjadi jumawa. Kita nanti akan menjadi merasa sok jumawa, ngungkit-ngungkit. Kenapa? Karena dia yang butuh, kita yang ngasih. Paham ya? Dia yang butuh, kita yang ngasih. Namanya orang ngasih itu kayak merasa di atas begitu, ya kan? Kayak merasa ini, ya kan? Jumawa. Padahal enggak. Kalau enggak ada kita enggak dapat pahala juga kita. Ya, itu tanamkan perasaan supaya apa? Supaya enggak sombong. Oh, saya sudah infak banyak, ya kan? Saya sudah ngasih ini, saya sudah ngasih ini. Enggak. Memang kita yang butuh itu, ya. Memang kita yang butuh dan itu bukan milik kita. Itu punyanya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya kan? Kenapa berat? Kenapa berat? Ya kan? Kaya semua kan susah juga. Padahal perintahnya suruh infak. Infakkan kemana? Kaya semua. Berarti ya ini butuh ini kita butuh orang yang tak mampu. Iya butuh lah, ya kan? Butuh kita. Alhamdulillah kata ada orang ini kan. Jangan sampai lah rumah kita ditulisi tidak menerima infak dan sedekah dalam bentuk apapun, ya kan? Kadang kan tertulis, ya kan, di rumah kita, ya kan, tidak menerima infak sedekah dalam bentuk apapun. Aduh, ya Allah, ya. Jadi sudah kita nggak mengharapkan ada orang datang minta sedekah sama kita, ya kan? Padahal kita butuh, orang-orang kayak begitu itu kita butuh, ya kan? Masya Allah, ya. Mumpung belum menyesal, ya kan? Banyak keluarkan infak sedekah, ya kan? Apa yang sudah kita keluarkan, ya? Orang yang beriman itu ada penyesalan. Apa? Orang yang beriman itu apa ada penyesalan juga? Ada, ya. Penyesalannya apa? Penyesalannya kenapa kemudian nggak memperbanyak amal solehnya, ya kan? Ketahu gitu tambah banyak amal solehnya, ya kan? Penyesalannya kenapa kemudian banyak lah itu, ya kan? Pengennya mati syahid juga ada, ya kan, orang-orang beriman, ya kan? Banyak pokoknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iman dan rahimakumullah, itu adalah balasan kemudian di akhirat, ya. Balasan di akhirat berupa fisik. Ya. Dan itu enggak akan pernah keluar. Enggak akan pernah keluar, ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi sawfa nuslihim nar kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab, ya. Orang-orang kafir itu nanti mereka akan masuk neraka, sawfa yuslihim nar kullama nadidat juluduhum, setiap kali matang kulit mereka, baddalnahum juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adzab, untuk kemudian apa? Diganti untuk bisa merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang baru, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra itu, ya kan? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu sudah mulai ini, tambah lagi panasnya, ya kan? Setiap kali api sudah mulai ini, tambah lagi panasnya, ya. Kayak mau berhenti, kan? Kayak mau berhenti ini, kayak mau surut, tambah lagi. Kayak mau surut, tambah lagi. Kayak mau surut, tambah lagi panasnya. Enggak berhenti, ya. Enggak berhenti. Sampai kapan, Ustaz? Ya, hitung saja di dunia ini, ya. Sampai kapannya hitung saja di dunia ini, ya kan? Umpama kita hidup di dunia ini 70 tahun lah umpama, ya kan? 70 tahun lah kita hidup di dunia ini. Nah, nanti kalau umpama dihitung sana, sehari itu sudah 1000 tahun, sudah berapa juta tahun, ya kan? Sudah berapa miliar tahun,
Kok kemudian kita mengatakan bahwasanya hidup di dunia ini lama, ya kan? Kok kemudian kita merasakan bahwasanya kita lupa dengan kehidupan akhirat itu gimana coba, ya kan? Kehidupan kita di dunia itu cuma sa'atan minan nahar. Ya, itu paling dari pagi sampai sore aja, ya kan? Dari pagi sampai sore saja, ya kan? Sedangkan kehidupan yang di akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang miliaran tahun, triliunan tahun. Ya, kita nggak pernah keluar dari tempat tersebut. Apa kemudian kita mau tukar, ya kan? Apa kemudian kita mau tukar, ya kan? Mau tukar waktu yang sebentar di dunia ini dengan waktu yang panjang di akhirat. Dengan jalan apa? Ya dengan jalan gimana? Dengan jalan yang ini, ya kan? Tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, sama sekali nggak mau baca, ya kan? Nanti setimpal itu. Setimpal tadi sudah saya bilang, ya kan? Setimpal balasannya setimpal, ya. Kalau kita bilang sering lupa, ya, sering kemudian kita nggak mau baca Al-Qur'an, ya nanti dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siksaan fisik di akhirat, ya. Dan fisik ini dirasakan betul, yang namanya fisik ya rasa betul fisik, ya. Rasa fisik betul, ya. Ini bukan siksaan batin saja, tapi siksaan fisik yang akan dialami, dan ini akan berlangsung lama, ya kan? Abadi selama-lamanya. Kapan masuk surganya? Itulah waktu yang lama, dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya kan, dapat syafaat ini dan sebagainya, bisa keluar, ya kan? Bisa keluar, ya. Insyaallah. Ya, kita mintanya sih tentu tidak mampir ke dalam neraka, ya kan? Kita mintanya tentu tidak mampir ke dalam neraka, ya kan? Naudzubillah, ya kan? Kenapa? Sebentar-sebentarnya neraka itu orang putus asa. Orang putus asa. Kenapa? Saking lamanya, ya kan? Padahal itu nanti akan ada masanya keluar. Akan ada masanya keluar, tapi saking lamanya itu sampai kemudian dia putus asa. Itu baru kemudian keluar, baru kemudian masuk surga. Nah, maka kita berharap tidak mampir ke dalam neraka, ya kan? Tidak mampir ke dalam neraka, ya. Bagaimana caranya? Sederhana saja sebetulnya caranya. Sederhana saja sebetulnya caranya, ya. Gampang saja. Ya sudahlah, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Kan sudah selesai. Gampang, ya kan? Gampang sekali, ya kan? Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Selesai sudah, gampang. Masuk neraka, Ustaz? Masuk surga, insyaallah. Masuk surga, ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, ya kan? Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, ya kan? Orang-orang yang beriman, amal soleh, ya kan? Beriman, amal soleh, beriman, amal soleh. Saufa nudkhiluhum jannah, mereka akan masuk ke dalam surga, ya kan? Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lahum azwajum mutahharatun, bagi mereka istri-istri yang disucikan. Lahum fiha khalidun, mereka senantiasa kekal selamanya di dalam surga tersebut, ya kan? Iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Jadi begitu ada peluang amal soleh, langsung, ya kan? Ya, buka amal soleh, ya, buka amal soleh ini langsung. Saya Ustaz, buka amal soleh ini, saya Ustaz. Nah, ya kan? Umpama kan amal soleh besok bersih-bersih masjid, kerja bakti masjid, saya Ustaz ikut, ya kan? Amal soleh, ya kan? Kemudian Ustaz ini dibuka sumur, bor sumur, amal soleh, ya kan? Pokoknya setiap kali ada peluang amal soleh masuk, setiap kali ada peluang amal soleh ikut, ya kan? Berapa saja, yang penting ada amal soleh ikut, ya kan? Yang penting ada amal soleh ikut, ya kan? Nggak punya uang Ustaz, nggak punya. Oh iya, tenaga, ya kan? Ikut bersih-bersih, ikut jadi kuli, ya. Nggak apa-apa jadi amal soleh nanti di akhirat, ya kan? Jadi amal soleh nanti di akhirat, ya kan? Ya, jangan remehkan amal soleh meskipun itu cuma sedikit, ya. Jangan remehkan amal soleh meskipun cuma sedikit, ya kan?
Banyak peluang amal soleh kita, ya kan? Hidup sama rumah tangga kita banyak amal solehnya, bertetangga juga banyak peluang amal solehnya, di dalam masjid juga banyak amal solehnya. Maka kemudian apa? Jangan lupakan, ya, semangat dalam melakukan amal soleh, ya. Wah, insya Allah meskipun ringan, meskipun sedikit, itu bermanfaat nanti di akhirat, ya. Itu bermanfaat nanti di akhirat. Kadang-kadang ada orang, ya kan? Kadang-kadang ada orang itu memang tahu-tahu masuk surga. Tahu-tahu masuk surga. Dia nggak ngira, dengan sebab apa dia masuk surga? Sebabnya sepele saja. Sebabnya sepele saja. Ada orang datang kepada dia, ya kan? Yang dia bilang, Ustaz, saya butuh ini. Kita kasihlah 3.000 umpama. Kita kasihlah 10.000 umpama. Dia pulang dengan perasaan senang hati, dia doakan kita, dan memang pada waktu itu memang dia betul-betul butuh uang itu, meskipun hanya 10.000, ketika itu dia betul-betul butuh sekali, dan kita anggap biasa sudah, uang 10.000 ya kan, aku apa ya kan, 10.000 kita kasih. Ternyata begitu kemudian kita masuk surga, loh, sebab apa ini masuk surga? Sebabnya ternyata apa? Cuman uang 10.000, ya. Uang 10.000, tapi pas orang itu memang betul-betul butuh dengan uang yang 10.000 itu. Nah, jadi kita kalau ada orang minta sama kita, ya begitulah pikiran kita, ya kan. Nggak usah pikiran macam-macam, ya. Nggak usah pikiran macam-macam, ya. Lagi egobeano, lagi palsu, apa macam-macam, ya kan. Nggak usah. Terkadang kita ini perlu egois. Karena egois itu nanti bisa membawa kepada keikhlasan. Egoisnya gimana egois itu? Lah peduli kok, yang penting engkau beri, entah itu dusta apa enggak, lo peduli engkau, torot, itu egois itu. Itu egois. Ya enggak? Egois, dia mikir dirinya sendiri. Tapi itu egois yang bagus. Ya kan? Egois yang bisa mendorong kepada keikhlasan. Lo peduli, lo penting, sepenting kau beri, ya kan? Itu egois namanya. Saya juga egois dalam ngasih pelajaran begini nih. Butuh egois saya. Egoisnya gimana? Lo peduli, sepenting kok ngajari, wis lo peduli kok. Sepenting kok ngajari, ya kan? Lo gelem, lo terserah ngedi ngaki apa aja terserah, ya kan? Ngedi ngaki apa aja terserah, wis pokok kok ngasih nasihat. Kewajiban saya sudah selesai, saya nyampaikan. Itu egois namanya. Ya enggak? Itu namanya egois. Kadang-kadang perlu egois juga kayak begitu itu egoisnya. Kenapa? Supaya bisa ikhlas. Ikut bangun masjid, bersih-bersih masjid. Lo peduli, si penting kok ngano masjid, ya kan? Orang ngocak kok apa torot, sepenting kok ikhlas ngano masjid, ya kan. Orang ngocak apa lo peduli, ya. Ikhlas bisa jadi. Kenapa? Egois kadang-kadang perlu, ya kan? Ya, enggak apa-apa kalau egois seperti itu, ya. Enggak peduli dengan orang lain, yang penting kita sudah infak, dia mau terima mau enggak, yang penting kita sudah minta maaf sama orang, ya kan. Kalau salah dia mau masih maaf atau enggak, terserah dia. Saya egois, yang penting saya sudah minta maaf. Nah, gitu. Itu egois yang bagus, ya. Ada egois yang enggak bagus? Hah? Ada, ya. Nah, nanti ditimbang-timbang mana egois yang bagus, mana yang enggak, ya. Itu egois yang bagus, ya. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah tadabbur yang selama ini kita merencanakan apa yang disampaikan Pak Ustadz untuk membuat sumur dan membuat tempat duduk, dan alhamdulillah dana yang kami terima sudah masuk secara keseluruhan 10.150.000. Peruntukannya untuk sumur kurang lebih ngebor
beli mesin dan termasuk pipa paralon dan segala macamnya kurang lebih 5 juta. Masih ada sisa 5 juta peruntukannya untuk pembuatan tempat wudhu yang di sebelah utaranya masjid. Dan insya Allah untuk sumur besok sudah dibor. Besok sudah dibor untuk tempat wudhu. Insya Allah hari Sabtu saya sudah mulai gotong royong untuk membongkar tembok yang sebelah utara mendekati pintu masuknya hotel. Semoga amal jariahnya dilipat gandakan sampai yaumil akhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.